لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya, atas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesehatan menyampaikan umur kita di hari yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala diagungkan di seluruh dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala merayakan hari ini adalah hari kemenangannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dengan satu kisah kakek dari para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pembawa ketakwaan yang dengan perjuangannya lah ketakwaan turun menurun dari generasi ke generasi hingga saat ini ketakwaan itu berada dalam hati kita, menjadi harta yang paling berharga yang kita punya. Dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sediakan jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup yang dia hadapi. Adalah Nabi Allah Ibrahim membawa istrinya Sayyidatu Hajar bersama anaknya yang masih bayi Nabi Allah Ismail alaihissalam ke kota yang tandus tidak bertuan. Jangankan manusia, hewan saja tidak ada. Jangankan hewan, bahkan tumbuhan tidak tumbuh di tanah itu. Nabi Allah Ibrahim membawa mereka dari kota Palestina ke Makkah Al-Mukarramah yang pada saat itu adalah tanah yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Namun atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan di dalam hati Nabi Allah Ibrahim, membawa anak dan istrinya tanpa ragu, tanpa melawan ke tanah yang tandus tak bertuan itu. Jauh berjalan sampai di tanah itu, Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah meninggalkan anak dan istrinya. Sekali lagi, anaknya Nabi Allah Ismail pada saat itu masih bayi. Ditinggalnya mereka berdua. Istrinya Sayyidatu Hajar bertanya-tanya, "Wahai suamiku, benarkah engkau meninggalkan aku di sini bersama anak bayi di tanah yang tandus tidak bertuan ini?" Nabi Allah Ibrahim tidak bergeming.
Ditanya kedua kalinya, wahai suamiku, benarkah engkau meninggalkan aku di sini, di tanah yang tandus tidak bertuan seperti ini? Jangankan manusia, hewan bahkan tumbuhan tidak tumbuh. Nabi Allah Ibrahim diam tidak bergeming. Ditanya yang ketiga kalinya, Sayyidatu Hajar adalah istri seorang nabi. Otaknya pintar diubah pertanyaannya. Wahai utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ditinggalnya aku bersama anak bayi ini di tanah yang tandus tidak bertuan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Allah Ibrahim meneteskan air mata, mengangguk mengiyakan bahwa ditinggalnya Sayyidatu Hajar bersama anak yang masih bayi Nabi Allah Ismail adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidatu Hajar langsung lega hatinya dan memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, meminta kepada Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan mereka dengan seraya berkata, kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkanku. Tahu bahwa dia akan ditolong oleh Allah karena dia menjalankan perintah Allah. Tahu bahwa nanti pertolongan Allah akan datang. Apakah Sayyidatu Hajar menyerah? Tidak. Begitu perbekalan sudah mulai habis, apa yang dilakukan Sayyidatu Hajar? Dia naik ke atas bukit Safa. Apa yang dia lakukan? Dia melihat sekeliling. Barangkali dari atas bukit, dengan pandangan yang lebih jauh di bawah, dia bisa menemukan sumber mata air. Namun tidak menemukan satu pun tanda-tanda kehidupan dari atas bukit Safa. Siti Hajar turun dari atas bukit Safa, naik ke bukit satunya bernama Bukit Marwah. Kali ini yang dia cari adalah burung-burung yang berterbangan. Mengapa burung yang berterbangan? Karena burung yang berterbangan menandakan bahwa di bawahnya ada sumber kehidupan. Setidaknya pasti ada sumber mata air. Kembali Siti Hajar tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di atas Bukit Marwah. Turun lagi dari Bukit Marwah, naik lagi ke Bukit Safa dengan perasaan sepertinya tadi aku kurang teliti. Maka kembali aku menaiki Bukit Safa. Kembali tidak menemukan apa-apa dari atas Bukit Safa. Balik lagi ke Bukit Marwah dengan perasaan yang sama. Sepertinya yang pertama kali tadi aku tidak teliti. Coba aku ikhtiar lagi. Apakah di sana, dari atas sana aku akan menemukan tanda-tanda kehidupan? Kembali tidak menemukan apapun. Bolak-balik Safa Marwah. Siti Hajar sebanyak 7 kali. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan pertolongannya dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail yang pada saat itu masih bayi. Keluar mata air Zam-Zam yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Kita doakan semoga para hadirin sekalian, jemaah salat Idul Adha Masjid Al-Ikhlas bisa menikmati langsung air Zam-Zam langsung di Makkah Al-Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah usaha Siti Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Pertolongannya Allah antarkan dari kaki Nabi Allah Ismail. Kalau kita renungkan, bukankah itu yang kita lakukan selama ini? Setiap hari kita bekerja dari pagi hingga sore, pagi lagi hingga sore. Kalau kita menyangka rezeki kita hanya dari slip gaji semata, maka kita salah besar. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihatlah keyakinan Siti Hajar. Dia berusaha, dia tahu dia menjalankan ketakwaan, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sediakan jalan keluar dari segala macam permasalahan hidupnya, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan profesi, apapun
permasalahannya Allah tawarkan kepada kita semua lewat jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nurut dengan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita jauh dari ketakwaan, maka kita jauh dari pertolongan dan kita akan menemukan kesulitan hidup di segala macam aspek kehidupan kita. Maka kedepannya kalau kita menemukan kesulitan, koreksi, apakah ada pelanggaran ketakwaan di situ? Jangan-jangan ada makanan haram yang kita makan, ada harta haram yang kita ambil, ada hak orang lain yang kita bawa, ada sesuatu yang kita ucap dan itu menyakiti hati orang lain, ada pandangan haram yang kita lihat. Hal-hal tersebut menyulitkan hidup kita karena menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita terhalang dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan antarkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lihatlah Siti Hajar bolak-balik dari Sofa ke Marwah, Allah antarkan rezekinya dari hentakan kaki Nabi Allah Ismail. Kita bekerja dari pagi hingga sore, pagi lagi hingga sore. Kalau kita sangka rezeki kita hanya dari laba keuntungan perdagangan kita, atau bonus tahunan, bonus bulanan yang kita dapatkan, atau bahkan dari slip gaji semata, kita salah besar. Karena Allah akan antarkan rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika kita bekerja karena Allah, berdagang karena Allah, menjaga amanat jabatan karena Allah, maka Allah akan antarkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barangkali ada orang menyerobot kesempatan kita, Allah antarkan lewat kesempatan lain. Barangkali ada satu hal haram yang kita tinggalkan karena kita ragu, takut ada keharaman Allah di situ, Allah antarkan rezekinya dari jalan lain. Barangkali ada uang yang kita tinggalkan, maka Allah akan ganti dengan uang-uang lain yang akan datang kepada kita lewat jalan yang berkah. Dalam sebuah hadis qudsi janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan ganti sesuatu yang dia tinggalkan itu fauqal mazid, jauh lebih indah dari apa yang dia tinggalkan karenaku. Satu rezeki haram, satu kesempatan haram, satu hal yang haram kita tinggalkan karena kita takut sama Allah. Allah akan datangkan rezeki yang halal yang kita terima dengan ridha, dan Allah ridha memberikannya sebagaimana janji Allah dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya Allah akan memberikanmu nikmat yang engkau ridha menerimanya, dan Allah ridha memberikannya. Nikmat tersebut akan datang di jalan yang terbaik, lewat cara yang terbaik, dalam bentuk yang terbaik, dan yang terpenting rezeki tersebut, nikmat tersebut akan datang di waktu yang terbaik ketika kita melaksanakannya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk terhadap perintah Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Setelah itu, setelah kita menjalankan ketakwaan kepada Allah, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berikhtiar, boleh kita berusaha, tapi usaha kita serahkan kepada Allah hasilnya. Tapi apa yang kita usahakan, keringat kita, lelah kita, air mata kita, serahkan semua kepada Allah. Fahuwa hasbuh, maka itu cukup bagi kita. Yang perlu kita perhatikan dari usaha kita, adakah keharaman di situ? Adakah hal yang tidak diridhoi Allah di situ? Adakah perintah Allah yang kita lewatkan di situ? Semisal harta, adakah zakatnya sudah kita keluarkan? Adakah orang yang merupakan kewajiban kita sudah kita beri? Adakah hutang kita sudah kita lunasi? Hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan yang harus kita khawatirkan. Sisanya tawakal, serahkan kepada Allah, maka itu cukup bagimu. Innallaha balighu amri, karena Allah
pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa? Sebagai pencipta alam semesta. Urusan apa? Sebagai raja di raja. Urusan apa? Sebagai zat yang maha kaya, maha pemberi rezeki, yang mengatur rezeki kita semua, yang berada di tangannya nasib tiap-tiap detik di dalam hidup kita. Fahuwa hasbuh, maka itu cukup bagimu. Allah akan menjalani urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Tapi kita harus tahu, dalam tiap takdir Allah tetapkan kadar dalam bahasa Indonesianya, atau dengan bahasa yang lebih sederhananya adalah ukuran. Takdir berasal dari kata kadar. Kita serap bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih sederhana adalah ukuran. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah tetapkan dalam segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukuran, dan ukurannya Allah tidak mungkin salah. Perhitungannya Allah tidak mungkin meleset. Termasuk takdir yang kita terima, termasuk rezeki yang kita dapat, termasuk apa-apa yang kita hadapi, semuanya sudah melewati ukuran dan perhitungannya Allah. Dan ukuran serta perhitungannya Allah tidak mungkin meleset. Sekali-sekali bacalah ilmu fisika, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam segala ciptaannya ada ukurannya. Bahkan benda yang jatuh ke bumi ada ukurannya. Perpindahan benda dari satu titik ke titik lain ada ukurannya. Perputaran bumi terhadap matahari, bulan terhadap bumi ada ukurannya. Semua itu Allah ukur, semua itu Allah hitung, dan tidak mungkin meleset perhitungannya. Bahkan termasuk takdir yang kita terima sudah melewati ukuran dan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita lebih menerima takdir, kita lebih menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah sesuatu yang terbaik, yang akan insya Allah mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا ناجة التائبين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزدنا فيها طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وعدها علينا بالخير والرحمة واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيماتنا وابذل الخير للناس ذنبنا. اللهم أدم سعادة على وطننا، وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا، وارحمنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في سمطرة. اللهم وحد صفوفهم وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين، ودمر أعداءك أعداء الدين. يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابة لهم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.